只是稍稍催动降甲，还无法有效利用降甲。5000倍，鹰角巨车段增加，便可承受降甲更强。8000，成功了！10000倍，该可披见封侯巅峰的实力，4天1场。102.8万公里的人造星空堡垒。对你们进行全系咒语。是你的小队，要为小哥哥吃血呢。域外战场，作为人类战场的大本营，清血可谓是人族的高。看来是时候让。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-178. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng telah berhasil melewati ujian dari Gunung Tongtian, yang hal itu memberikan 3 miliar poin kepada Lo Feng dan juga loncatan ke ranah penguasa sektor. Dan setelahnya Lo Feng bertemu kembali dengan gurunya penguasa kota Primal, yang ternyata penguasa kota Primal telah mengetahui Lo Feng memiliki tubuh tanduk emas. Tetapi singkatnya penguasa kota Primal tidak marah kepada Lo Feng karena Lo Feng masih memiliki kesadaran manusia di dalam tubuhnya, yang artinya Lo Feng dianggap sebagai ras manusia. Dan juga penguasa kota Primal hanya Lo Feng ingin tidak menyembunyikan sesuatu darinya. Dan setelahnya Lo Feng mendapatkan 2 senjata baru, pertama berupa perisai dewa binatang dan juga sayap Shiwu. Yang kedua, senjata tersebut merupakan senjata pendukung untuk meningkatkan kekuatan Lo Feng pada teknik dari dewa binatang. Dan setelahnya Lo Feng disuruh untuk menyelesaikan ujian sekaligus misi hidup dan mati, yaitu peperangan nyata di area medan perang sejati. Dan itu merupakan niti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lo Feng yang sekarang berada di Bintang Wulong, yang di sini Lo Feng kembali ke Bintang Wulong untuk mencari bahan-bahan lainnya, yaitu membeli mayat serangga Zerg, sekaligus Lo Feng mencari harta karun dari logam silver, yaitu bahan baku dari armor barunya Lo Feng ini. Dan singkatnya petualangan Lo Feng di dalam Wulong Star telah berlalu sampai 1 abad, yang di sini Lo Feng mendapatkan banyak dari logam silver. Yang lalu pun Lo Feng menggunakan logam silver tersebut untuk meningkatkan armornya, yang di sini sekarang armornya Lo Feng kembali meningkat dengan tanpa sekarang armornya Lo Feng berubah menjadi warna silver. 这只提升1200倍，记住，便仿佛要撕裂一般。我的每一寸肌肉都脏腑，只是稍稍催动降甲，还无法有效利用降甲。 Tetapi di saat peningkatan tersebut, Lo Feng merasakan kalau tubuh manusianya tidak sanggup untuk bisa memakai armor ini, karena armor ini juga memberikan tekanan yang dahsyat bagi penggunanya. Dan karena tubuh manusia terlalu lemah, membuat tubuh Lo Feng seperti diremuk oleh armor ini sendiri. Dan Lo Feng merasa armor silver yang sekarang tidak cocok dengan tubuhnya, dan Lo Feng pun memberikan armor ini kepada tanduk emas. Yang Lo Feng silver tersebut diberikan kepada monster tanduk emas, yang membuat tanduk emas pun diselimuti oleh armor silver tersebut, yang sekaligus memberikan peningkatan kepada kekuatan tubuh tanduk emas sampai ribuan lebih dari ranah penguasa sektor. Yang jika dibandingkan dengan kekuatan secara umum, monster tanduk emas sekarang kekuatannya sudah sampai di ranah Undying Puncak, yaitu Undying Puncak Emperor alias ranah seperti Master Truyan. Sangat menggokilkan sekali cuy, udah setara Undying saja monster tanduk emas. 8000，成功了！10000倍，该可披见封侯巅峰的实力，4天1场。
Tetapi perlu diingat, setara dengan Master Truyan belum tentu Master Truyan kalah. Jika secara garis besar Master Truyan masih lebih kuat cuy. Dan sebagai bonus, monster tanduk emas tampak keren dengan tampilan robotnya. Singkat cerita, setelah itu Lo Feng pun langsung pergi ke tempat dari camp militer yang akan menjadi tempat perkumpulan Lo Feng untuk mengikuti peperangan sejati. Yang di sana Lo Feng masuk ke dalam camp militer bintang yang termasuk salah satu dari 8 camp militer terbesar yang dimiliki oleh ras manusia. Setelah Lo Feng masuk di sana, Lo Feng sempat untuk menunggu sebentar karena adanya proses perhitungan. Dan singkat cerita, adanya petinggi dari camp militer tersebut yang telah datang untuk menentukan kekuatan yang dimiliki oleh para anggota baru yang akan mengikuti peperangan sejati. Yang dimana petinggi dari camp militer tersebut memberitahu sebelum mereka memasuki peperangan sejati, mereka akan diukur dulu kekuatan mereka untuk menilai dan memberikan ranking kekuatan mereka, yang dimana pengukuran ini akan diukur melalui apa yang telah mereka dapatkan dari prestasi yang berada di dunia virtual. Yang dimana ranking ini akan dibagi menjadi 3. Pertama, penguasa sektor biasa, penguasa sektor elit, dan yang paling tinggi penguasa sektor jenderal. Dan lalu pun petinggi di sana menyuruh kepada setiap orang untuk maju persatu memeriksa kekuatan mereka dan mendapatkan ranking. Beberapa peserta telah maju menunjukkan kekuatan mereka, yang di sana mereka mendapatkan ranking rata-rata penguasa sektor elit ataupun penguasa sektor biasa. Dan singkatnya, Lo Feng mengukur kekuatannya dengan Lo Feng mendapatkan jabatan berupa penguasa sektor jenderal. Hal ini pun seketika membuat banyak orang cukup kaget dengan Lo Feng yang menjadi penguasa sektor jenderal pertama dalam pengukuran kekuatan ini. Setelahnya berlanjut pengukuran lainnya, dan lalu juga adanya seseorang yang mendapatkan ranking penguasa sektor jenderal juga yang bernama Rock. Dan Rock menjadi orang kedua yang memiliki ranking sama seperti Lo Feng. Dan di sana Lo Feng melihat Rock cukup tertarik dengan Rock karena Rock walaupun orang yang kuat sama seperti dirinya, tetapi Rock ternyata merupakan orang yang rendah hati, membuat Lo Feng merasa tertarik untuk berteman dengan Rock. Singkat cerita, pengukuran ranking telah usai, yang di sini hanya ada 2 jenderal penguasa sektor, Lo Feng dan juga Rock, sedangkan lainnya 61 penguasa sektor elit dan 37 penguasa sektor biasa. Setelahnya pun petinggi camp militer memberitahu tempat ujian militer mereka yang akan berada di tempat dari medan perang ke-7, dengan mereka akan ditepati di barak 026. Mendengar hal itu seketika membuat banyak orang cukup kaget karena medan perang 7 merupakan tempat dari medan perang cukup berbahaya di peringkat 3 dari 11 medan peperangan yang tingkat kematiannya sampai 96%. Tetapi banyak orang tak takut dengan ancaman itu karena mereka sadar semakin berbahaya tempat itu, maka akan semakin menempa mereka dalam ujian peperangan ini. Setelahnya Lo Feng bersama dengan lainnya mereka memasuki ke tempat dari medan perang 7, yang singkatnya setelah mereka sampai di medan perang 7, petinggi camp militer memberikan pengumuman kepada para anggota di medan perang 7 adanya anggota-anggota baru yang akan mengikuti ujian kali ini, dengan juga memberitahu adanya 2 orang yang berada di ranking dari jenderal penguasa sektor, yang seketika pun membuat orang-orang di sana langsung berebutan untuk mendapatkan Lo Feng dan juga Rock karena mereka berdua mendapatkan ranking jenderal penguasa sektor. Dan di tengah perebutan itu adanya seorang perempuan yang datang ke tempat mereka memberikan tawaran kepada Rock dan juga Lo Feng untuk bergabung bersama dengan kelompok mereka. Dengan perempuan itu menggunakan kekuatan mentalnya mempengaruhi Lo Feng dan juga Rock. Tentunya Lo Feng bisa membatalkan kekuatan mental dari perempuan tersebut, namun Rock terpengaruh oleh kekuatan mentalnya dan Lo Feng pun bisa menyadari Rock kembali. Lalu pun Lo Feng bertanya kepada wanita itu hal apa yang bisa ditawarkan oleh wanita itu kepada mereka berdua untuk membuat mereka berdua mau bergabung bersama dengan tim mereka. Tetapi di saat itu karena pengaruh dari kekuatan wanita tersebut yang juga mempengaruhi orang lain, membuat orang lain di sana juga ingin untuk menjadi anggota kelompok dari wanita tersebut, yang wanita ini memiliki nama sebagai Demon Girl ataupun kita sebut saja sebagai wanita ilusi agar mudah diingat. Dan setelahnya juga anggota lainnya dari wanita ilusi yang bernama Potion juga datang di sana dengan ia menuju
menunjukkan kepandaiannya dalam bidang kimia yang dimana ia mampu menumbuhkan binatang merambat dengan ukuran yang besar melalui beberapa tetes saja yang membantu sang wanita ilusi dari pengaruh orang-orang yang ingin mendekati sang wanita ilusi akibat pengaruh dari kekuatan mental sang wanita ilusi sebelumnya. Dan singkat cerita, masalah di sana pun mulai tenang dan para anggota lainnya dari sang wanita ilusi pun mulai bermunculan dengan adanya binatang kucing putih dan juga ketua dari tim wanita ilusi itu yang bernama Taiwu. Dan di sana Lo Feng bisa melihat kalau tim yang dipimpin oleh Taiwu ini memiliki ikatan yang sangat erat seperti ikatan keluarga dalam tim mereka. Dan Taiwu memberikan tawaran kepada Lo Feng dan juga Rock untuk bergabung bersama dengan tim mereka. Di sana Rock langsung menerima tawaran dari Taiwu, sedangkan Lo Feng juga menerima tawaran ini karena Lo Feng bisa melihat di timnya Taiwu ini memiliki banyak orang berbakat dan Lo Feng akan terbantu oleh mereka dalam misi mereka di medan perang nantinya. Hal ini pun membuat tim dari Kapten Taiwu merasa senang dengan Lo Feng dan juga Rock yang mau bergabung bersama dengan tim mereka. Dan setelahnya pun Kapten Taiwu mengajak mereka untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Dan setelahnya pun mereka pergi dari camp militer dengan menggunakan pesawat Kapten Taiwu, yaitu pesawat F9. 域外战场，以作为人类战场的大本营清洗，可谓是人族的高。 Yang dalam perjalanan ini, rombongan dari Kapten Taiwu juga menjelaskan kepada mereka mengenai Barak 026, yang dimana tempat tersebut merupakan tempat yang paling aman di tempat medan perang 7. Jika mereka masuk ke barak tersebut, maka mereka bisa terlindungi dari serangan apapun yang berada di luar. Dan Poisson juga menjelaskan kepada Lo Feng kalau medan perang 7 banyak harta yang tertinggal di tempat ini, tetapi banyak orang juga tidak berani untuk melakukan pencarian harta tersebut karena selama mereka berada di luar dari barak militer, walaupun jaraknya masih berdekatan dengan barak militer, tetapi jika berada di luar dari barak militer, maka kemungkinan besar mereka akan bisa menemukan ras musuh yang bisa menyerang mereka secara tiba-tiba. Artinya, walaupun mereka berada di jarak yang sangat dekat dengan barak militer, tetapi berada di luar dari sistem pertahanan dari barak militer itu, maka mereka bisa dibilang telah memasuki medan peperangan dan banyak musuh akan bisa langsung menyerang mereka secara tiba-tiba. Makanya setelah berada di medan perang 7 ini, semua orang harus berhati-hati. Dan perjalanan mereka sekarang adalah menuju ke wilayah dari sabuk penghancur bintang yang jaraknya cukup jauh dari lokasi mereka sekarang sampai berjarak 8.000 tahun kecepatan cahaya. Tetapi mereka akan melaluinya melalui medan luar angkasa gelap untuk mempercepat perjalanan mereka. Namun Kapten Taiwu mengingatkan jika mereka telah keluar dari medan luar angkasa gelap, maka mereka akan langsung menghadapi pertempuran berdarah. Lo Feng bersama Rock menerima perkataan dari Kapten Taiwu. Tetapi di tempat dari tujuan mereka terlihat adanya ras musuh yang telah berada di sana dengan menghabisi ras manusia yang dimana ia berasal dari ras automaton. Dengan ras automaton tersebut menghabisi ras manusia itu dan mengambil harta cincin penyimpanan ras manusia, atau bisa dibilang sebagai perampok dari ras manusia. Tetapi tak lama kemudian ras automaton tersebut merasakan keberadaan dari pesawat Lo Feng yang mulai mendekati lokasinya. 第7战场，看来是时候让他。 Dan ia pun akan langsung menyambut kedatangan dari pesawat Lo Feng, yaitu dengan ia mengaktifkan para boneka robot dari ras automatonnya. Dan sedangkan perjalanan Lo Feng bersama dengan lainnya masih berlanjut dengan mereka yang sedang bermain. Dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya, Lo Feng bersama dengan rombongannya akan menghadapi masalah besar yang dimana pesawat mereka akan dihadang oleh para ras automaton yang dipimpin oleh Palati, yang tujuan Palati ingin merampok mereka. Yang tidak hanya pesawat mereka dihancurkan, mereka juga dikurung di dalam medan pengekang, yang di dalam medan tersebut akan adanya para pasukan robot dari ras automaton yang berasal dari seri F8 sampai F9, yang jika disamakan dengan ranah para pejuang, ranahnya setara dengan penguasa sektor, dan mereka akan menghadapi banyak robot yang berada di ranah penguasa sektor ini. Pertarungan pun terjadi di antara mereka, yaitu timnya Lo Feng yang mencoba untuk menyelamatkan diri dari
kepungan para pasukan automaton. Tetapi karena jumlah yang sangat banyak dari ras automaton dan juga ras automaton diselimuti oleh logam kelas F, yaitu logam yang sangat keras, membuat mereka kesulitan untuk menghadapi para ras automaton ini. Tetapi nantinya Lo Feng akan menjadi pembantu mereka dengan Lo Feng akan membangkitkan harta Yasen tingkatan ke-9. Tetapi sayangnya harta Yasen tingkatan ke-9 ini masih belum diperlihatkan di bagian PV ini. Tetapi nantinya di episode selanjutnya bakalan ada, dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 只是稍稍催动将甲，还无法有效利用将甲。5000倍，鹰角巨车段增加，便可承受将甲更强。8000，成功了！10000倍，该可必见封侯巅峰的实力，4天1场。